Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, hari ini atau pada saat ini Bapak akan coba menyampaikan materi dalam kegiatan MPLS ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, sebagaimana kita tahu semua bahwa untuk kegiatan materi terpaksa kita laksanakan dengan tidak bertatap muka langsung. Ya mungkin tidak akan seperti kalau kita ketemu langsung, kita bisa berinteraksi, saya bisa melihat wajah Anda, keceriaan Anda, kegembiraan dan raut-raut wajah penuh semangat itu yang saya belum bisa saksikan sampai saat ini. Dengan keterbatasan waktu juga Bapak sampaikan ini di rumah ya, di rumah. Dan saat ini keadaan dalam waktu malam sehingga mungkin hasil gambar atau videonya tidak terlalu baik, tidak terlalu jelas. Anak-anakku, setelah tadi kamu sudah acara ini dibuka oleh kepala sekolah, lalu juga ada acara perkenalan sebagian dari profil sekolah kita, sebagian besar mungkin belum bisa semuanya dari guru-guru yang akan mengajar dan membimbing mendidik kalian sudah bisa kalian saksikan walaupun lewat tayangan video. Juga kakak-kakak, teman-teman kakak kalian di OSIS, mereka adalah orang-orang terpilih yang sampai saat ini juga penuh dedikasi, loyalitas dan totalitas terhadap sekolah, dan hal-hal yang positif seperti itu saya sangat berharap sekali untuk bisa diteladani ya. Kalaupun ada hal yang kurang, itu menjadi bagian dari koreksi kita dan perbaikan untuk kedepannya. Baik, kita menginjak ke materi. Mungkin saya tidak akan berbicara terlalu panjang lebar secara teoritis karena materi dari arti dan makna wawasan Wiyata Mandara mungkin sudah dari tangan kalian karena di-share oleh panitia MMPLS sebagai pegangan. Kalian baca, pelajari baik-baik, dan nanti kemudian di akhir dari kegiatan MPLS ini mungkin ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Ya, Wiyata Mandala itu wawasan ya, ada beberapa kata. Yang pertama, kalau kita lihat dari wawasan itu apa sih gitu kan? Wawasan itu adalah satu pandangan sikap terhadap suatu hakikat, itu secara teori. Intinya adalah bahwa nanti kalian akan masuk ke lingkungan yang baru, dan itu akan terus dirasakan oleh semua orang, di mana perkembangan dan pertumbuhan akan juga mengikuti lingkungan. Kalian akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Setelah dari SMP nanti kalian akan beradaptasi lagi dengan lingkungan SMA. Setelah itu mungkin yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja akan berhadapan lagi dengan lingkungan-lingkungan baru. Dan salah satu keberhasilan dari seseorang adalah bagaimana dia bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Karena kita kan kalau kita mau berkembang, kita akan terus berhadapan dengan dunia-dunia yang baru, dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Nah, secara umum lingkungan SMP dengan waktu kalian di SD mungkin tidak secara hakikatnya tidak jauh berbeda ya. Artinya sekolah itu ada teritorialnya, ada di mana sesuatu boleh dilakukan di tempat ini, tidak boleh dilakukan di tempat yang lain.
ya, bahwa ada beberapa komponen dalam sebuah sekolah itu. Ada beberapa komponen. Ada di sana ada sarana, ada bangunan, ada kepala sekolah sebagai orang yang memimpin, sebagai leader, sebagai motivator, sebagai manajer di sebuah sekolah yang mengepalai dan mengatur semua apa yang terjadi, apa semua kegiatan yang berada di sekolah. Lalu juga ada guru yang menjadi ujung tombak dari sebuah proses pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan ini tidak bisa hanya terlaksana oleh satu orang saja, satu komponen saja. Banyak yang terlibat dalam pendidikan. Banyak yang terlibat, dan keterlibatan semua itu sangat dibutuhkan. Ya, di samping itu juga ada kalian sebagai siswa. Apa artinya sebuah sekolah di sana kalau tidak ada gurunya, ada siswa tidak ada gurunya? Juga mungkin proses KBM, PBM itu tidak bisa terjadi. Juga sebaliknya, ketika ada guru yang mengajar juga tidak ada siswanya. Apa namanya gitu, seseorang yang mengajar tidak ada objek yang diajari. Nah, sekolah itu Anda bisa lihat di diktat yang sudah di-share. Sekolah itu apa sih? Kalau kita mengikuti filosofi orang-orang tua dulu, sekolah itu kalau orang Sunda bilang dari sakola. Sakola itu adalah tempat orang untuk belajar hidup intinya. Ya, bagaimana untuk menata, untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, ya, untuk membina kepribadiannya, untuk membina bagaimana bersosialisasi. Karena kalian nanti akan ketemu dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan orang-orang lingkungan-lingkungan baru. Ada siswa, ada guru. Bagaimana sikap kita terhadap guru? Bagaimana berkomunikasi dengan teman? Bagaimana termasuk dengan instrumen yang ada, pelaku-pelaku yang ada di sekolah, dari TU, penjaga sekolah dan sebagainya. Kalian harus menjalin hubungan dengan mereka semua itu dengan baik. Ya, yang terpenting adalah sekolah itu juga akan mengajarkan, mendidik kalian bagaimana kalian menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ya. Jadi bukan hanya persoalan nanti itu hanya tanggung jawab di mata pelajaran agama, atau juga tanggung jawab guru agama. Menjadi tanggung jawab kita semua, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta, dengan Tuhannya, dengan apa caranya. Lebih jauh nanti akan ada materi tentang keagamaan yang disampaikan insya Allah sama Pak Iqbal. Tapi intinya kita bagaimana menata hidup kita. Ya, kalau dari agama itu kan ada hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan kita dengan alam. Itu harus selaras semuanya. Harus selaras, harus seimbang. Dan selanjutnya kita di sekolah itu bagaimana kita untuk bukan hanya belajar, menghafal, ulangan, lalu nilainya berapa, tapi coba kita untuk melakukan sesuatu untuk berkarya. Untuk berkarya. Ya. Kita tahu sekarang orang sukses itu tidak hanya bisa dinilai, diukur, atau penentunya itu bukan hanya masalah kecerdasan intelektual, seberapa pandai menghafal, seberapa dia bisa menyimpan memori, ingatan-ingatannya. Ya, tetapi justru sekarang lebih ke orang-orang yang mampu berkarya, berinovasi dengan berbagai kreativitasnya. Silakan Anda untuk berkreativitas, melakukan kreativitas di sekolah itu. Nanti diajarkan pelajaran mungkin agak berbeda dengan kalian waktu di SD, dan memang proses KBM juga itu terus berjalan sesuai mengikuti perkembangan zaman. Termasuk hari ini. Hari ini tidak terbayang ketika saya seperti kalian waktu SMP dulu bahwa kita bisa berkomunikasi, saya bisa menyampaikan sesuatu materi dengan waktu dan tempat yang berbeda. Termasuk perkembangan ini harus kita bisa mengikutinya,
Karena mungkin kita akan ketinggalan, ya, akan tenggelam oleh zaman kalau kita tidak. Satu hal lagi tapi saya sampaikan dalam kesempatan ini juga sekali lagi, teknologi ini, kita bisa komunikasi seperti ini juga menyimpan dampak negatif. Banyak anak-anak pelajar, anak siswa, anak remaja, bahkan anak-anak yang di SD sudah tidak bijaksana untuk menggunakan teknologi ini, sehingga justru menjadi pemicu melakukan hal yang negatif, termasuk yang sudah terjadi saat ini di teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini kejadian yang pertama dan yang terakhir dan tidak akan terulang lagi. Memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal keperluan yang tidak penting, bahkan keperluan yang negatif yang akan justru merugikan diri Anda sendiri. Ya. Berikutnya, bahwa sekolah kita itu dan sekolah pada umumnya termuat di sana aturan-aturan, ya, aturan. Jangankan di sekolah, kamu pergi ke hutan saja ada aturannya di sana. Anda menggunakan jalan ada aturannya. Salah satu ciri manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya itu adalah makhluk yang bisa membuat aturan dan bisa melaksanakan aturan itu. Di dunia binatang mungkin aturan, walaupun ada juga tidak seperti aturan yang ada di yang kita saat sebagai manusia. Sekali lagi, nanti kembangkan bakat Anda, bakat kalian. Mungkin tidak semua orang mempunyai multi talent, bakat di banyak hal. Dan mungkin saat ini ke depan tidak perlu lagi seseorang itu segala bisa, banyak hal yang dikuasai. Tapi cukup dengan kalau mata pelajaran yang nanti kalian itu mau tidak mau karena sudah disajikan, Anda lakukan dengan maksimal. Tapi nanti kalian punya sebuah kelebihan daripada yang lain, punya spesialisasi, silahkan dikembangkan nanti. Ada siswa yang memang punya bakat intelektual di sains misalnya, ya sudah, ya, perdalam itu, bukan berarti mengabaikan yang lain, tidak boleh mengabaikan yang lain, tapi Anda bisa memperdalam itu sehingga kedepannya itu menjadi sebuah bekal untuk hidup kalian. Saya kasih contoh yang kalian tentu pahami itu, artinya kepandaian, bakat seseorang, skill seseorang kita bisa mengantarkan dia bisa meraih masa depannya. Banyak dari kalian terutama laki-laki mungkin hobi sepak bola salah satunya. Contoh saja ini. Anda tahu beberapa siapa pemain-pemain yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai skill tinggi itu berpenghasilan berapa? Seseorang pekerja, seorang direktur, kepala manajer mungkin kalah penghasilan. Juga ada orang yang dibakat seni misalnya. Ada orang yang punya bakat seni, di sana dia bisa dikembangkan, bisa menjadi suatu komoditi, bisa dikomersilkan dan silakan. Memang kita tidak semua bisa artinya belum masih terbatas, tetapi untuk seni rasanya juga syukur masih ada di kita ahlinya yang bisa mengantarkan guru-guru di sini. Ada juga yang punya kecenderungan ke hobi bertani misalnya. Hobi bertani. Kita tahu negara kita itu negara agraris yang juga cukup memprihatinkan. Anak-anak muda, anak-anak remaja sudah tertarik lagi tidak. Padahal itu satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Cukup prihatin kita itu kalau cari buah saja harus buah yang baik gitu, atau sayur yang baik itu harus import dari luar negeri. Padahal kita punya segalanya,
hanya kemauan yang kurang dan mungkin kurangnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga sekolah ini tempat kalian untuk belajar bersosialisasi seperti saya. Apa bersosialisasi? Orang yang sukses itu adalah orang yang punya kemampuan sosialisasi dengan baik, salah satu modal. Bisa bekerja sama, bisa bekerja tim, bisa berkolaborasi. Kita tahu bahwa semua orang tidak punya kesempurnaan. Ada orang yang punya kemampuan di bidang ini kurang di hal lain. Ada yang lainnya juga dia punya kemampuan yang lebih di bidang yang ini kurang dalam hal lain. Tapi kalau itu disatukan dalam suatu komunitas, dalam satu kegiatan, saya kasih contoh misalnya. Dalam sebuah perhelatan acara itu, kalian yang suka hobi yang gampang saja, kalau kalian membuat menonton musik, konser, atau yang lainnya, yang kita tahu ada seorang pemain musik dan penyanyinya. Padahal banyak sekali orang yang terlibat di sana. Kalian bayangkan pada saat konser tiba-tiba lampu mati. Itu tidak akan terlaksana. Dan kita tidak tahu bahwa ada listrik di belakang layar, di belakang panggung. Ada juga yang ketika alat transportasi terganggu, mau acara juga tidak terlaksana. Belum lama ini saya punya pengalaman untuk menyaksikan satu perhelatan yang cukup besar dan mungkin juga salah satu sejarah di Indonesia adalah perhelatan pembukaan Asian Games. Waktu yang di acara yang dilaksanakan hanya kurang lebih 2 jam itu persiapannya lebih dari 1 tahun. Dan ribuan orang yang terlibat di sana. Bagaimana untuk kerja keras menghasilkan satu karya. Ini contoh saja, ini bisa diaplikasikan dalam hal lain. Dalam bidang-bidang lain. Bidang seni, sains, teknologi dan sebagainya. Jadi tolong kalian camkan bahwa tidak ada sesuatu yang mudah yang diraih. Jangan beranggapan bahwa dengan kesantaian kalian, dengan hidup yang semaunya, lalu bermimpi untuk meraih sukses. Kalaupun itu terjadi, ya itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Jadi dari sekarang tekadkan bahwa kita akan masuk dunia baru, lingkungan baru maksud saya, di mana juga harus membawa semangat baru. Hal-hal yang kurang baik ketika kalian di SD, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, oke, sampai saat ini selesai itu kita lakukan perbaikan. Tidak ada yang sempurna dari kita. Kita hanya bisa belajar dan terus belajar. Sama, Bapak juga sampai saat ini terus belajar. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekurangan, ya kita evaluasi, kita perbaiki ke depannya. Nanti kalian setelah SMP masuk ke dunia SMA. Ada perbaikan lagi, harus meningkat terus, progres terus. Sekali lagi, kemampuan kalian untuk berkomunikasi dan interaksi. Saya sering menemukan anak-anak yang ketika menyampaikan sesuatu kepada guru saja sudah etikanya kurang. Kok ngomong sama guru sama teman sama saja. Itu salah satu hal yang kurang baik yang perlu dikembangkan. Sekolah juga untuk mengembangkan sikap. Ya. Salah satunya nanti kita akan heterogen gitu ya. Jadi kalau di SD itu dulu kalian temennya nggak jauh-jauh, masih satu
desa, satu RW, bahkan banyak satu RT, banyak tetangga. Nanti masuk ke SMP, kita akan berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh lingkungannya, lebih luas lagi. Masuk ke SMA lebih luas lagi. Perguruan tinggi dari berbagai kota nanti. Maka mungkin kalian bisa kuliah ke luar negeri, akan berhadapan, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang antar bangsa. Sekarang masih sekupnya masih di lingkungan Cikembar, tetapi mungkin sudah beda desa, beda lingkungan dan segala macam. Saling bantu juga. Kita sudah terbiasa berkompetisi, hal-hal yang harusnya kita lakukan dengan berkompetisi, kita lakukan kerjasama. Hal yang harusnya bekerja sama, lalu justru sendiri-sendiri. Misalnya, kalau ulangan itu kan waktunya kita melakukan aktivitas dengan pemikiran sendiri. Bukan masalah egois, tapi memang harus seperti itu. Dalam keadaan seperti itu malah banyak kan bekerja sama. Tetapi ketika belajar berkelompok misalnya, justru kebalikannya. Egonya itu muncul. Ya, saling menolong. Kemampuan ekonomi di sekolah kita itu berbeda-beda. Ada yang tahap menengah, ada orang mampu, ada juga orang yang kurang mampu bahkan sangat tidak mampu. Ya, saya cerita sebuah pengalaman untuk menggugah bahwa apa yang dilakukan kalian kebaikan dan itu dilakukan kepada teman-teman yang lain tidak akan pernah ada ruginya. Dan ini saat ini sudah menurun, sudah tergerus sikap-sikap seperti itu. Saya punya pengalaman begini. Pada saat SMP seperti kalian, saya kurang beruntung mungkin secara ekonomi. Artinya dibanding teman-teman termasuk yang kurang mampu pada saat itu. Dibanding teman-teman, tetapi juga ada yang orang yang secara ekonomi di bawah saya itu, ada juga. Satu hari itu ada kegiatan studi tour ke Jogja waktu itu. Tahun 87 itu ke Jogja bayarnya selama 4 hari, 3 hari di sana itu bayarnya cuma 45.000. Dan saya hanya punya uang dari orang tua itu hanya 15.000 waktu itu. Saya sudah pasrah, ya sudahlah, nggak mau ikut karena memang nggak ada duitnya, uangnya kurang. Tetapi tiba-tiba teman ada yang ke rumah dan kamu ikut katanya. Subhan, kamu ikut. Lah, ikut gimana? Daftar belum, bayarnya juga belum. Enggak. Teman-teman sebagian ada yang membantu saya untuk patungan untuk bayar uang studi dulu sehingga saya bisa ikut. Mereka bilang, kalau nggak ada kamu nggak rame. Ya. Dan pengalaman itu saya belum temukan lagi. Mungkin ada yang seperti itu dan saya tidak tahu. Tahun 87 saya dibantu teman-teman. 20 tahun kemudian ada teman saya yang kurang beruntung. Dia datang sering ke rumah. Saya ingat waktu itu pernah dibantu teman-teman. Sampai sekarang hubungan itu masih berjalan baik. Dan sampai sekarang kita masih dengan kemampuan yang terbatas, tetapi masih tetap saling bantu. Sekali lagi, Anda bantu orang lain, tidak akan rugi. Yakin. Akan berikan sesuatu kepada orang lain, pasti ada kebaikan lain yang kita terima juga. Anda harus yakin itu dan tanamkan, karena kerjasama saling bantu seperti itu sudah mulai berkurang. Itu hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan tidak selalu menyuruh. Jadi intinya adalah pergunakan sekolah ini, lingkungan sekolah ini sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya, sebagaimana harusnya. Bukan tempat bermain saja, bukan tempat mencari musuh, bukan tempat untuk menjadi tambah tidak baik, karena bukan sekolah namanya. Kalau misalnya motivasi berangkat ke sekolah
justru untuk mengembangkan sikap-sikap negatif Anda. Tolong dicamkan itu, kalian sudah menjadi warga kami dan sudah menjadi kewajiban kami semua untuk membina kalian. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin setelah ini juga materi tentang cinta tanah air dan kebangsaan. Kalau mungkin yang lain berhalangan, saya juga akan mungkin menyampaikan materi tentang kebangsaan itu. Secara teori, secara detail Anda bisa baca di materi yang sudah di-share sama mentor-mentornya, sama kakak kamu. Ya, tetapi saya menekankan hanya merangkum sesuatu yang konkret saja. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap fokus di mengikuti kegiatan ini, dan kita senantiasa berdoa bahwa semoga kita cepat ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.